Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Haidar Ahmad Dimiti dari jurusan Ilmu Hukum, akan menjelaskan tugas tentang tindak pidana khusus. Saya akan berfokus di tindak pidana lingkungan, di mana tindak pidana lingkungan hidup merujuk pada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (UU PLH) Indonesia. Perbuatan ini bersifat khusus karena melibatkan pelanggaran baku mutu lingkungan hidup dan seringkali mengancam kesehatan manusia serta ekosistem. Hukum pidana lingkungan bertujuan memberikan efek jera melalui sanksi tegas terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana utamanya apa saja, teman-teman. Yang pertama, membuang limbah atau bahan berbahaya dengan jenis B3 ke media lingkungan tanpa izin seperti sungai atau udara. Pembakaran lahan secara sengaja menyebabkan kehutanan, kebakaran, dan kerusakan lahan yang lainnya. Selanjutnya, memasukkan limbah secara sengaja yang menyebabkan kehutla atau kebakaran hutan lahan juga. Hal itu sangat berdampak pada lingkungan hidup. Setelah itu, ada juga melakukan usaha tanpa izin lingkungan atau melebihi batas emisi pencemaran. Baik, untuk materi yang saya akan bahas, apa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mencegah deforestasi di masa mendatang. Seperti pada umumnya, pendekatan utama adalah penerapan pendekatan multidor, yaitu penggunaan berbagai hukum secara bersamaan, sanksi administratif dan pidana, bahkan pidana korupsi untuk mengatasi cara kerja pegawai yang kompleks dan sering bertentangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH). Dalam hal tersebut banyak tantangan yang mencakup dalam aspek salah satunya meningkatkan koordinasi antara penegak hukum yang berwenang. Hal itu perlu diperhatikan demi meningkatkan hal-hal berdasar dalam hukum lingkungan, dan juga antara lembaga penegak hukum seperti KLHK, Polri, Kejaksaan, KPK sangat penting untuk menunjang kesuksesan kita dalam menjaga hutan ini dan mentaati hukum lingkungan. Misalnya, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penertiban izin berorientasi dapat memungkinkan pembatasan izin, tuntutan ganti rugi, dan pemulihan kerusakan lingkungan melalui proses keperdataan, baik litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, hakim perlu juga berkontribusi dalam menegakkan hukum lingkungan tersebut. Upaya pencegahan tambahan termasuk perubahan undang-undang untuk memperketat sanksi administratif seperti pencabutan izin lingkungan dan paksaan pemerintah. Regulasi ini juga disesuaikan dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. UU Nomor 18 Tahun 2013 juga serta UU Cipta Kerja yang relevan. Kita juga harus menjadikan keadilan iklim sebagai prioritas supaya tidak hanya faktor tumbuhan, bahkan binatang dan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitarnya. Bahkan ada pun hukum adat yang mengaturnya, sebagaimana masyarakat sekitarnya itu ikut serta menjaga kelestarian alam tersebut. Maka posisi pemerintah itu sangat perlu untuk menjaga hutan tersebut. Nah, apa saja teman-teman bentuk untuk menjaga kelestarian alam itu dan untuk mencegah deforestasi di masa mendatang? Yang pertama, ada rekomendasi kebijakan. Pemerintah menjalankan penerapan pendekatan multipintu yang mengintegrasikan sanksi administratif, perdata, pidana, dan korupsi secara bersamaan untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan melawan deforestasi. Pendekatan ini akan menciptakan efek gentar bagi pelaku izin lingkungan. Tuntutan ganti rugi juga bisa dilakukan untuk membuat mereka menjadi jerak agar kedepannya tidak berani untuk melakukan pelanggaran lingkungan. Makanya sudah ditentukan dalam UU Cipta Kerja UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan perusakan hutan. Metode ini memastikan bahwa lembaga seperti KLHK, Kejaksaan, dan KPK saling melengkapi untuk menangani masalah secara menyeluruh dan berjalannya tindak pidana khusus di bagian perlindungan hutan. Selanjutnya, kita akan bahas pembaruan regulasi. Pembaruan regulasi mencakup tentang reformasi UU Kehutanan. Perubahan penting pada Undang-Undang Kehutanan sangat diperlukan. Kenapa diperlukan? Agar amanat mendasar mengenai 30% area hutan di setiap DAS dan pulau dapat tercapai, yang sebelumnya diadakan oleh UU Cipta Kerja selaras dengan standar global FAO. Dalam menjaga lingkungan hidup, kita perlu menghentikan penertiban izin baru serta mengadakan pemeriksaan independen atas izin sawit dan pertambangan untuk mencabut izin bermasalah. Nah, pembaruan regulasi ini bertujuan untuk supaya terarah dan supaya terkoordinasi antara izin dari beberapa pihak yang membutuhkan lahan hutan ini supaya teratur dan tidak semena-mena, dan juga agar berjalannya hukum ini
depannya, dan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi tumbuhan, bagi hewan, bahkan lingkungan sekitarnya masyarakat yang tinggal di daerah hutan tersebut. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu penguatan institusi berwenang. Kenapa dengan begitu? Karena pemerintah itu tidak akan langsung turun ke bawah. Pastinya ada beberapa pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan hukum tersebut. Contohnya kan tadi kita sudah jelaskan, kejaksaan, kepolisian, bahkan KPK juga ikut serta untuk membantu berjalannya hukum tersebut berjalan. Nah, salah satu caranya yaitu penguatan institusi berwenang. Supaya apa? Supaya semuanya satu arah, tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, dan juga tidak ada pihak-pihak yang nakal bermain di belakang untuk memudahkan beberapa pihak yang memanfaatkan hutan ini tidak diberi akses dengan semudah itu, sehingga menjaga ketertiban untuk peningkatan kualitas hukum tersebut. Salah satunya bentuknya apa? Ada program whistleblower yang dikelola KLHK, adanya juga langkah yang dikembangkan dan dibentuk lembaga pengawasan independen yang bertanggung jawab kepada DPR. Jadi DPR langsung membuat suatu lembaga independen yang berfokus kepada penjagaan hutan tersebut, sehingga ketika ada beberapa pihak nakal, si independen ini bertujuan untuk mengingatkan atau menindak tegas langsung kepada pihak tersebut. Nah, setelah kita lihat tadi beberapa aspek yang bisa menunjang penjagaan hutan ini, seiring waktu adanya juga era modern digital, di mana hal itu sangat penting untuk sekarang tuh melihat faktor sosial yang terjadi sekarang. Pihak berwenang tuh agak lebih lambat dalam menangani suatu kasus karena mungkin padatnya kasus yang belum ditangani, sehingga lambatnya tindakan. Gunanya teknologi ini, era modern ini, supaya memudahkan informasi informasi tertuju secara instan, secara cepat kepada pihak berwenang, agar bisa diurusi secepat mungkin. Karena di atas pemerintahan tuh masyarakat, dan masyarakat tuh masyarakat sangat tidak jauh dari namanya sosial. Makanya kita memanfaatkan sosial untuk meningkatkan mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Jadi masyarakat pun ikut serta mengawasi si penjagaan hutan ini secara apa? Berbasis teknologi. Nah, tidak hanya itu, bahkan sekarang pemerintah pun menyediakan platform dan alat pendukung pun dibutuhkan. Salah satunya platform Map Biomas Alerta diluncurkan pada Desember 2025, menyediakan data toleransi hampir real time mingguan untuk seluruh Indonesia. Jadi kita pun bisa melihat info tentang hutan itu secara real time, baru diluncurkan Desember 2025. Jadi tidak jauh lah dari hari ini peluncuran platform tersebut. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama menjaga, dan bukan hanya kita saja yang tahu sekarang, atau bahkan cucu-cucu kita, cicit kita juga bisa ikut serta menjaga kelestarian alam ini dengan melalui platform ini yang mungkin semakin tahun itu semakin maju dan semakin canggih. Nah, setelah semua komponen tersusun, dari segi regulasi, dari segi instansi yang dipertingkatkan, dan juga bagaimana cara informasi bisa aktual dan capai secara on time, real time kepada masyarakat, kita juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat pun mengerti apa yang terjadi di dalam kejadian tersebut, apa yang perlu diperhatikan juga bersama-sama, supaya tidak ada yang tidak tahu hukum gitu. Jadi merasa hal itu tuh normalisasi, padahal itu tuh bentuk pelanggaran hukum yang perlu diingatkan oleh masyarakat. Apa saja caranya untuk edukasi agar diterima di masyarakat? Yaitu forum ahli penegakan hukum kehutanan, juga ikut bersama akademis, hakim dan LSM seperti Walhi itu bentuk dari masyarakat membentuk suatu organisasi, di mana organisasi itu ikut serta menjaga kelestarian alam. Nah, setelah semua komponen itu terpenuhi, maka akan menimbulkan rasa aman dan terjalannya hukum khusus di bidang lingkungan tersebut. Dan itu salah satu upaya hukum yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam mencegah deforestasi di masa mendatang. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan untuk tugas hukum khusus ini, tindak pidana khusus ini di bidang hukum lingkungan. Apabila ada kurang, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.